Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan. Bersama rekan saya, Ibu Rizdiana dari SD 16 Tobali. pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3 coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Rizdiana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya, Bu Rizdiana ya. Apa kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik, Bu Rizdiana ya. Saya minta waktunya sebentar ya, Bu Rizdiana, untuk melakukan percakapan pra supervisi ya, di mana nanti kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Pada kegiatan ini izinkan saya Ibu Rizdiana ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rizdiana ya. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti pada kegiatan KBM yang akan Ibu lakukan? Nah, di sini kami akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran nanti, yaitu pertama dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu peserta didik itu dapat menyebutkan macam-macam wujud zat. Kemudian dengan mengamati lingkungan sekitar, itu peserta didik tadi dapat mengelompokkan benda-benda yang termasuk macam-macam wujud zat, misalnya tadi benda padat, cair, dan gas. Itulah tujuan dari pembelajaran nanti. Baik sekali Bu Rizdiana ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Rizdiana itu nanti ada dua. Yang pertama itu dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat menyebutkan macam-macam dari zat atau benda tadi ya Yang ada di sekitar. Ya, kemudian yang kedua itu tujuannya Ibu dengan siswa Ibu mengamati benda-benda di sekitar, siswa itu dapat mengelompokkan ya dari zat-zat itu ya. Kita lanjutkan ya lagi Bu ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya pada kegiatan KBM yang akan Ibu lakukan nanti? Nah, dalam proses pembelajaran nanti yang akan kami capai sebagai pendidik, yaitu saya akan menyampaikan proses pembelajaran tadi, menyampaikan materi itu dengan menyenangkan, efektif, mungkin anak itu disuruh kreatif dan bernilai, bisa bermakna dalam proses pembelajaran. Kemudian ini disesuaikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, baik sekali, luar biasa sekali ya Bu Rizdiana ya. Pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada kegiatan KBM nanti itu siswa itu misalnya aktif, efektif, bermakna, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik sekali ya. Kita lanjutkan lagi Bu Rizdiana ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Misalnya itu seperti metode, strategi-strategi, atau ada teknik-teknik pembelajaran yang akan Ibu siapkan nanti dalam kegiatan KBM. Rancangan dalam proses pembelajaran nanti, saya akan menggunakan beberapa metode. Di antaranya itu ada metode diskusi, ada metode inquiry, dan juga ada metode tanya jawab, supaya anak tadi bisa kreatif, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab apa yang dilakukan nanti. Iya, oke, baik sekali Bu Rizdiana ya. Di sini saya
lihat persiapan dari Ibu Kristiana itu sudah sangat matang ya. Ibu sudah menyiapkan metode-metodenya seperti yang saya dengar tadi ya, inquiry, diskusi, tanya jawab sudah sesuai dengan KSE, dan Ibu juga sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajarannya, instrumen-instrumen penilaiannya berupa RPP-nya sudah sangat siap ya, sangat luar biasa sekali itu Bu Diana ya. Kita lanjutkan lagi Bu Diana ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kira-kira itu media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan kepada murid Ibu di kelas nanti? Di sini kami sebagai pendidik itu menggunakan media, yaitu berupa media visual. Nantinya anak itu disuruh mengamati, melihat, kemudian anak itu disuruh melihat lingkungan sekitar sesuai dengan materi yang disampaikan dalam video, dan anak itu disuruh menentukan, memilih bagaimana, di mana termasuk apa saja benda-benda yang termasuk benda padat, cair, dan gas sesuai dengan materi yang akan disampaikan nanti. Ya, berarti persiapan Ibu itu sudah sangat matang ya, baik sekali ya. Media-medianya sudah sangat efektif ya, tersampai semuanya kepada murid Ibu ya. Berarti Ibu itu sudah baik sekali dalam mempersiapkan kegiatan KBM yang akan Ibu lakukan nanti ya. Kita lanjutkan lagi Bu Kristiana ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita tadi sudah melakukan perbincangan, berbicara ya, walaupun waktunya itu singkat sekali Bu Kristiana ya, tetapi walaupun kita melakukan percakapan ini dengan secara singkat, pasti banyak sekali yang kita dapatkan dari percakapan yang kita lakukan kali ini ya. Nah sekarang apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan saat ini? Nah, di sini yang saya dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Susi tadi, yaitu bagaimana kita cara menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah apa saja yang kita ambil dalam menyampaikan materi pembelajaran tadi, kemudian media-media apa saja yang kita gunakan dalam proses pembelajaran nanti, tentunya akan membuat anak itu, materi itu sampai dan bisa dipahami oleh anak didik. Ya, baik sekali Bu Diana ya. Nah, kemudian ini kan kita sudah melakukan selesai ya. Nah, kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasinya itu? Secara ada waktunya itu kapan kira-kira? Untuk materi ini mungkin besok Ibu sudah mulai mengadakan observasi di kelas saya. Oh ya, baiklah. Berarti itu besok Ibu sudah punya ada waktu ya untuk saya observasi dalam kegiatan KBM Ibu nanti ya. Baiklah Ibu Diana ya, kita akan bertemu kembali ya besok di hari Rabu di kelas 4B ya. Terima kasih Bu Diana ya atas waktunya, atas partisipasinya pada hari ini pada percakapan pra-observasi ini. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi pada saat observasi ya Bu Riz ya. Dan setelah kegiatan observasi nanti itu ada kegiatan pasca observasi di mana kita akan berdiskusi kembali Bu Diana ya. Nah di situ nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan di pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Bu Diana atas waktunya. Sama-sama Bu. Semoga besoknya lancar dalam observasi nanti. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin ketua kelasnya? Tolong berdoa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sesuai dengan materi yang bakal Ibu sampaikan. Kita sama-sama nyanyi ya. Berdiri semua, berdiri semua. Nah, sampai tepuk tangan boleh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita sama-sama bernyanyi tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Yuk, berdiri semua. Ya. Yuk. Tepuk tangan ya. Nah, itulah lagu macam-macam wujud benda. Yang akan kita pelajari hari ini adalah macam-macam wujud benda. Nah, di sini setelah Ibu menyampaikan materi ini, Ibu harapkan kalian itu dapat menyebutkan wujud-wujud benda. Kemudian Ibu harapkan lagi kalian itu dapat mengelompokkan mana yang benda padat, mana yang benda cair, ataupun benda gas. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Tolong perhatikan video yang Ibu putar di depan ini. Dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, serta benda gas. Nah, teman-teman, pada dasarnya setiap zat tersebut tersusun dari partikel-partikel yang saling berkaitan. Partikel-partikel
partikel ini ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perlu teman-teman ketahui juga, semua benda yang ada di sekitar kita ini mempunyai kesamaan atau ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume atau menempati ruang. Nah, teman-teman ada yang tahu apa sih massa dan volume itu? Iya betul, massa yaitu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa kapasitas isi yang ditempati oleh suatu benda. Atau dengan kata lain, volume merupakan penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menonton video yang Ibu tayangkan tadi. Dari tontonan video tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Nah, kalau tidak, Ibu yang bertanya. Ada? Ya, coba. Ibu tanya ya. Tadi Ibu sudah menayangkan tentang wujud benda. Nah, dari video tadi, siapa yang tahu menjawab apa saja wujud benda itu? Ya, coba. Padat, terus apa lagi? Cair, dan gas. Nah, bagus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan lagi, Ibu ulangi lagi materi yang sudah ditayangkan tadi, ya dah. Bahwa wujud benda itu ada tiga. Itu apa saja? Tetapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa itu wujud zat. Siapa yang tahu apa itu wujud zat? Nah, ya. Nah, di sini Ibu jelaskan apa itu wujud zat. Wujud zat yaitu bentuk benda yang berbeda-beda dari suatu zat yang memiliki apa? Memiliki massa. Ada. Kemudian memiliki apa? Tempat ruang. Zat memiliki tempat ruang atau ruang yang bisa untuk ditempatinya. Nah, sekarang ada kata-kata massa. Apa itu massa? Yaitu massa adalah berat dari suatu benda tersebut. Dari sini sudah paham belum? Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ibu bagi lembar LKPD. Sekarang Ibu beri tugas kalian untuk mengerjakan perintah yang ada di LKPD masing-masing. Sekarang coba perhatikan, kalau tidak jelas boleh tanya Ibu. Nah, sekarang coba kalian Ibu beri contoh ya. Yang pertama itu ada kolom. Kalian Ibu suruh tugas perhatikan benda-benda di sekeliling kalian. Kemudian kalian isi dalam daftar tersebut. Tadi kan kalian sudah tahu benda apa saja yang disebut benda gas, benda cair, dan benda padat. Nah, Ibu beri contoh satu. Coba perhatikan. Benda padat itu apa? Coba yang ada di sekitar sini. Benar. Meja tadi tulis meja. Kalau
tanya Ibu. Kalau ada jelas tanya Ibu. Sudah? Saya belum. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar materi tentang wujud benda. Nah sekarang, ya kita ambil kesimpulan dari materi yang saya disampaikan. Ya, nah sekarang mencoba kelompok mawar untuk membuat kesimpulan di depan. Ayo.
materi kita hari ini adalah bahwa wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Pertama, wujud benda ada apa saja? Lemari, pensil, angkut, pen. Yang kedua, wujud benda cair. Air, minyak, dan susu. Yang ketiga, wujud air dan asap. Nah, itulah materi kita hari ini. Pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan, bersama rekan saya Ibu Rizdiana dari SD 16 Teguali. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pelaksanaan supervisi akademik tahap pasca observasi. Assalamualaikum Bu Rizdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Rizdiana? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bu Rizdiana. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas, Bu. Dan pada hari ini saya minta waktunya sebentar untuk kita berbincang kembali terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lakukan. Tujuan kita melakukan observasi ini adalah untuk merefleksi proses kegiatan observasi yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Ibu Riz. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rizdiana ya. Yang pertama, setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu Rizdiana pada saat pelaksanaan observasi yang sudah Ibu Riz lakukan? Terima kasih Ibu Susi. Kemarin sudah Ibu Susi melakukan supervisi terhadap saya. Ini dalam pelaksanaan observasi di kelas, alhamdulillah saya merasa senang, tentunya merasa lega. Pembelajaran yang saya sampaikan itu berjalan dengan baik, kemudian melihat antusias anak itu bertambah, meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, alhamdulillah Bu Rizdiana ya. Berarti pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan lancar. Dan juga karena kemarin itu saya sudah melihat prosesnya memang sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Baik Bu Riz ya. Di sini kita bercerita kembali ya mengenai pembelajaran yang dilakukan, bagaimana area kompetensi ataupun tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Baiklah Ibu Susi, yang saya lakukan yaitu area pengembangan yang saya capai kemarin, yaitu bahwa antusias siswa itu dalam keterlibatan dan saya menyampaikan materi terhadap pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, mulai dari langkah-langkah, kemudian alur-alur yang di dalam tahapan-tahapan penyampaian materi tersebut, yaitu saya lakukan melalui asesmen awal, kemudian saya melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian anak itu pada saat ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, keterlibatan anak itu juga harus kita motivasi supaya anak itu bisa mengikuti atau tertarik untuk menerima materi yang saya sampaikan. Luar biasa sekali ya. Tadi benar-benar Ibu itu sudah menerapkan apa yang dipersiapkan pada saat sebelum observasi di kelas itu, sudah
tahapan-tahapannya itu sudah Ibu laksanakan dengan begitu baik, Bu, ya. Sehingga waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sesuai dengan minat peserta didik, sehingga mereka lebih antusias ya dalam pembelajarannya. Dan juga tadi kemarin itu saya lihat Ibu Diana itu juga menyelingi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu dengan ice breaking. Saya melihat itu siswa-siswa itu sudah sangat tertarik sekali dengan kegiatan ice breaking yang Ibu lakukan, ya. Apalagi materi yang Ibu sajikan itu sudah sangat menarik dan membuat mereka itu menjadi sangat fokus dengan media-media yang Ibu berikan, gitu ya. Baik, Ibu Riz, kemudian saya rasa itu sudah tercapai pembelajaran yang Ibu sampaikan. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan lagi, ya. Bagaimana pencapaian karya ataupun kompetisi tersebut terhadap peserta didik yang Ibu didik itu sudah tercapai atau belum? Nah, begini Ibu ya, kemarin Ibu Susi sudah melakukan observasi di dalam kelas saya. Alhamdulillah, ini menurut saya Ibu ya, area pengembangan yang ingin saya capai itu menurut saya itu sudah berhasil. Hal ini ya saya lihat anak-anak tadi yaitu sudah menerima apa yang saya sampaikan, misalnya contohnya keterlibatan siswa yang ikut antusiasnya untuk bersemangat dan aktif dalam berdiskusi. Dilihat dari berdiskusi anak-anak itu terus mengeluarkan pendapat-pendapatnya, kemudian dalam menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas itu hampir semua tiap kelompok itu ingin maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik Bu, berarti tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Siswa itu mampu menjelaskan tentang macam-macam wujud benda dan juga dapat mengelompokkan macam-macam wujud benda yang. Baik Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ya. Tadi waktu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, apakah Ibu menemukan kendala-kendala waktu kegiatan KBM di kelas tadi? Terima kasih Bu Susi sudah menyadarkan supervisi terhadap saya. Pada pelajaran yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan tadi, banyak kendala-kendala yang saya temukan, terutama dalam penguasaan kelas itu anak-anak mungkin bagi saya itu untuk supaya fokus dalam materi itu mungkin agak sulit. Ada yang berbicara, ada yang main, kemudian saya sampaikan materi itu ke papan tulis, kadang mata anak itu terus ngobrol sesama temannya. Nah, itu mungkin salah satu kendala-kendala yang saya hadapi dalam menyampaikan materi tersebut. Baik Bu Diana, berarti kendalanya itu siswa itu terlihat belum begitu fokus dalam menerima pembelajaran yang disampaikan tadi. Ya baik Bu Diana, kita lanjutkan lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk selanjutnya itu langkah-langkah seperti apa yang ingin Ibu rencanakan agar murid-murid itu nanti waktu pembelajaran selanjutnya itu lebih tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, dalam materi yang saya sampaikan tadi, saya sebagai guru hanya memakai menyampaikan materi itu fokus kepada video, fokus kepada lingkungan di dalam kelas. Nantinya saya akan menyampaikan materi itu, anak itu lebih aktif,
dalam pembelajaran, kemudian lingkungan tadi di dalam kelas nanti akan saya bawa keluar untuk pembelajaran di lingkungan luar kelas. Mudah-mudahan nantinya materi yang saya sampaikan itu mudah diterima oleh siswa-siswa tersebut. Ya, baik. Luar biasa sekali ya rencana yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Itu ingin mengajak siswa belajar di luar kelas supaya siswa itu lebih antusias dan pemikirannya lebih luas karena diajak ke luar kelas. Ya, baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Rencananya itu secepatnya atau materi yang berkaitan dengan materi-materi yang akan saya sampaikan selain dari benar-benar konkret dan juga media-media lainnya yang mungkin anak-anak itu termotivasi dalam materi yang saya sampaikan dan fokus anak itu untuk materi tersebut lebih menarik. Ya baik, oke. Ya, berarti di sana itu akan melaksanakan rencana itu secepat mungkin. Baik Ibu, jadi selanjutnya Ibu itu dalam pembelajaran berikutnya itu ingin melakukan pembelajaran di luar kelas agar siswa itu lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran. Ya. Baik Bu, semoga rencana Ibu itu dapat terrealisasi secepat mungkin ya. Dan juga semoga harapan Ibu itu dapat dilaksanakan dengan baik agar pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti itu bisa berpihak kepada siswa dan berpusat kepada peserta didik. Baik Bu Ris, terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Semoga kedepannya itu akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Susi sudah mensupervisi saya sebagai guru itu agar saya memperbaiki apa yang masih kurang pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaikinya secepat mungkin supaya pembelajaran itu lebih baik lagi bagi anak didik semua. Baik Bu, terima kasih. Saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kita semuanya itu nanti sukses untuk kedepannya. Akhir kata saya ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih.